Ya, saya kasih contoh sekarang. Ada orang itu, dan kebanyakan manusia itu rata-rata sekarang ini sudah seperti mesin. Ya, dia pagi harus bekerja, ya, dan belum tentu dapat pekerjaan. Ya, ada orang-orang yang setiap melihat matahari pagi, dia sudah stres dia. Saya mau dapat apa? Saya makan apa? Saya berikan biaya apa kepada aku? Dia banting tulang, peras keringat. Apa yang didapat? Cuma sarapan, cuma makan siang, cuma makan malam, kemudian tidur. Ya, bangun lagi begitu lagi. Ya. Orang yang punya kekayaan pun, ya, ngapain dia? Ya paling ke pantai, paling ke mall, ya, paling beli mobil yang agak mewah sedikit. Dibawa kemana mobil yang paling mewah? Mobil yang paling buruk dan paling mewah itu tujuannya sama, karena kita tidak punya wilayah lain. Ya, ada orang mau ke pantai, ya, satu pakai mobil cedul, ya, satu pakai Mercedes Benz yang edisi terbaru. Sampainya di mana? Pantai, sama pantainya. Ini semua. Jadi kalau Anda lihat agama ini urusannya adalah keadilan. Surga dan neraka, keadilan. Adanya kehidupan pas Tuhan adil. Tuhan tidak adil. Tuhan memberikan Anda loh. Ngapain Tuhan mencipta Anda dengan dambaan abadi, dengan dambaan Anda bisa berbuat apa saja, kenikmatan yang tak terbatas. Loh, kenapa Tuhan Engkau beri kami jiwa yang seperti itu? Terus kemudian kamu hidupkan kami di kehidupan dunia yang sebentar ini, yang jorok ini. Ya, come on, janganlah ya Allah, jangan main-main gitu. Mending tidak usah diciptakan. Oke, kita kembali ke teks ya. Ma'ad, hari kebangkitan. Saya awali dengan ayat Al-Quran. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wahum anil akhiratihum ghafilun. Artinya, mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, yang zahir saja dari kehidupan dunia. Sedang mereka lalai tentang kehidupan akhirat. Jadi Al-Quran ini mengatakan bahwa ada orang-orang dia hanya paham tentang kehidupan dunia dan mereka lalai bahwa akan ada kehidupan lain pasca kehidupan dunia. Nah, sekarang ada dua burhan atau dua dalil yang biasa dipakai dalam membuktikan adanya kehidupan lain pasca kehidupan dunia. Apa dua dalil itu? Disebut dengan burhan hikmah dan burhan adalah. Burhan hikmah, ya, bahkan tentang adanya kehidupan pasca kehidupan dunia kita akan membuktikan secara rasional bahwa harus ada kehidupan pasca kehidupan dunia. Burhan hikmah, silakan disimak ya, karena dalam keterangan ini ada pembuktiannya. Dalam diri manusia, ini burhan hikmah ya, dalam diri manusia tertanam dambaan untuk sebuah kehidupan yang tentram, makmur, damai, aman, indah, abadi, dan sentosa. Ada enggak dambaan itu dalam diri kita? Ya, ya pasti kita, kalau kita disuruh mendamba, kita ini punya dambaan kehidupan. Kenapa enggak ada hidup yang tentram, yang penuh keindahan, penuh kedamaian, ya, dan enggak pakai mati, sudah abadi sudah. Ya kan? Ada enggak dambaan itu? Ada ya, oke. Berarti selesai ini. Namun kehidupan dunia tidak dapat memenuhi semua cita-cita dan harapan tersebut. Nah, kehidupan dunia ini, apakah seluruhnya tentram? Apakah makmur? Apakah damai? Apakah aman? Apakah indah? Ya indah ya, tapi yang tidak indah juga banyak ya. Abadi pasti indah ya, karena ada kematian. Oke. Jadi dambaan itu ada. Sementara kehidupan dunia bisa tidak memenuhi dambaan tadi? Tidak bisa. Clear ya? Kehidupan dunia, mari kita baca berikutnya. Justru penuh dengan kekacauan, kekejaman, perang, bencana, wabah penyakit, dan berbagai macam tekanan serta kesulitan. Ya. Kehidupan dunia ini, Masya Allah lah, ya. Karena sedianya kehidupan dunia ini, nah ya, jadi semua ini sudah benar ya.
dambaan ada, kehidupan dunia tidak bisa menjawab, ya. Dunia penuh dengan hal-hal yang negatif tadi itu, iya. Ya. Karena ketika Allah menciptakan manusia itu, malaikat protesnya apa? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menciptakan spesies yang akan melakukan kerusakan dan penumpahan darah? Dan ternyata sampai sekarang manusia itu tetap gemar melakukan kerusakan dan penumpahan darah. Kehidupan dunia justru penuh dengan kekacauan, kekejaman, perang, bencana, penyakit, dan berbagai macam tekanan serta kesulitan. Karena sedianya kehidupan dunia ini adalah untuk menguji manusia, maka ia diberi potensi untuk menentukan pilihannya sendiri. Saya mau tanya, kita ini punya enggak kemampuan menentukan pilihan sendiri? Punya kan? Oke. Manusia juga dianugerahi berbagai macam kecenderungan yang pada dasarnya baik. Ya, kalau kita mau telusuri diri kita ini cinta pada kebaikan. Ya, kemarin kan kita deretkan sifat-sifat Anda ini. Kalau mau contoh Anda kalau mau berteman, Anda mau cari teman yang jujur apa yang mendusta? Ya, teman yang berkhianat atau yang setia? Ya, jadi kalau kita mau deret sekian ratus sifat positif, pasti kita pilih, yang negatif pasti kita tolak. Itu dikarenakan itu bahwa kita ini sama Tuhan diciptakan dengan kecenderungan cinta pada kebaikan. Manusia juga dianugerahi berbagai macam kecenderungan yang pada dasarnya baik. Hanya saja manusia sering melawan fitrah dan hati nuraninya, sehingga ia berbuat aniaya dan melampaui batas. Sebagai bukti bahwa manusia itu melawan fitrah dan hati nuraninya. Sekarang contoh, orang yang mencuri, kira-kira kalau barangnya dia dicuri, dia suka enggak? Nah, dia melawan fitrahnya. Fitrahnya enggak suka barangnya diambil, tapi dia mengambil barang orang lain. Orang suka enggak dihina? Ya. Orang yang menghina itu, kalau dia dihina suka enggak? Nah, jadi orang yang menghina itu dia sedang melawan fitrahnya. Dia tidak suka dihina, tapi dia mengizinkan dirinya untuk menghina. Jadi setiap perbuatan buruk dan jahat pasti kalau kita mau timpakan kepada pelakunya, pasti mereka tidak mau, pasti mereka menolak. Penindas mau ditindas, penjajah mau dijajah, tidak mau. Ya. Jadi ketika manusia melakukan keburukan, ini yang terjadi. Hanya saja manusia sering melawan fitrah dan hati nuraninya, sehingga ia berbuat aniaya dan melampaui batas. Dengan demikian, timbulnya fasad dan kerusakan di muka bumi akibat ulah manusia tak dapat dielakkan lagi. Ya, karena ternyata manusia banyak yang melawan fitrahnya. Fitrahnya cenderung pada kebaikan, tapi dilawan ini. Ya, dia tidak suka dengan berbagai macam kejahatan dan keburukan, tapi dilawan. Maka terjadilah berbagai macam kejahatan dan keburukan. Sampai sini clear? Oke, lanjut. Keterangan pendek di atas memberikan beberapa kesimpulan. 1. Manusia memiliki dambaan yang lebih dari sekedar kehidupan dunia. Betul tidak itu? Karena tadi kan kita ini di dunia banyak mengeluhnya kan? Ada sakit, ya, ada kemudian apa namanya itu? Proses penuaan, ya, proses aging, ya. Ya, dan antum lihat itu bahan-bahan kimia yang anti aging itu pasti mahal itu, ya. Padahal tidak ada yang, semuanya khorot itu, semuanya bohong itu. Tidak ada satu satu salep tertentu, ya, atau satu krim tertentu yang bisa mengembalikan orang ke usia, katakanlah kalau dia sudah 50 tahun kemudian kembali ke usia 20 tahun, tidak ada itu, ya. Satu, manusia memiliki dambaan yang lebih dari sekedar kehidupan dunia. 2, nikmat yang didapat dari kehidupan dunia tidak sebanding dengan jerih payah dan resiko yang harus ditanggung. Ya, saya kasih contoh sekarang. Ada orang itu, dan kebanyakan manusia itu rata-rata sekarang ini sudah seperti mesin. Ya, dia pagi harus bekerja, ya, dan belum tentu dapat pekerjaan. Ya,
Ada orang-orang yang setiap melihat matahari pagi, dia sudah stres dia. Saya mau dapat apa? Saya makan apa? Saya berikan biaya apa kepada dia? Banting tulang, peras keringat. Apa yang didapat? Cuma sarapan, cuma makan siang, cuma makan malam, kemudian tidur. Ya, bangun lagi, begitu lagi. Ya. Orang yang punya kekayaan pun ya, ngapain dia? Ya paling ke pantai, paling ke mall, ya. Paling beli mobil yang agak mewah sedikit. Dibawa kemana mobil yang paling mewah? Mobil yang paling buruk dan paling mewah itu tujuannya sama. Karena kita tidak punya wilayah lain. Ya, ada orang mau ke pantai ya, satu pakai mobil cedul ya, satu pakai Mercedes Benz yang edisi terbaru. Sampainya di mana? Pantai, sama pantainya. Tidak ada apa-apa. Cuma intinya. Ya, bahwa jeripaya yang kita lakukan ini dengan berbagai macam resikonya tidak sebanding dengan apa yang diberikan oleh dunia. Dunia ini memberikan kepada kita cuma gitu-gitu doang. Dan orang-orang yang sudah sampai pada puncak kekayaan itu mereka sudah sampai pada no more surprises. Mereka stres karena mereka apalagi semua sudah diraih sama dia. Sudah jenuh dia dengan kehidupan dunia. Ya. Jadi dunia ini terus terang saja jeripayah yang dilakukan oleh umat manusia itu dengan apa yang diberikan oleh dunia itu tidak sebanding. Ya. Apalagi ada berbagai macam ancaman, nanti ada ancaman wabah. Ya, orang sudah kerja bertahun-tahun, kerja keras ini bangun sekali tsunami amblas, sekali wabah tidak bisa kemana-mana. Ya. Ya, perang, apalagi perang, kita belum kena perang loh ya. Kalau petani itu balik kena Covid, paceklik ya, kemudian ada wabah tertentu, itu Covid bagi para petani itu stres juga mereka. Ya. Padahal mereka sudah melakukan jeripaya yang luar biasa, tidak sebanding dengan resikonya. Ya. Di jalan raya ini berbagai macam transportasi resikonya kematian resikonya. Apalagi transportasi yang paling mahal itu pesawat itu kalau jatuh ya tidak pakai cedera itu Pak, langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Oke. Intinya ya, ini penting ya. Satu, manusia memiliki dambaan yang lebih dari sekitar kehidupan dunia. Dua, nikmat yang didapat dari kehidupan dunia tidak sebanding dengan jeripaya dan resiko yang harus ditanggung. Maka, nah ini sekarang, jika kehidupan itu hanya sebatas kehidupan di dunia dan tidak akan ada kehidupan lain yang jauh lebih menjanjikan daripadanya, sudah dapat dipastikan hal ini bertentangan dengan keadilan serta kebijaksanaan Allah SWT. Anda katanya maha bijaksana, maha adil. Kok Anda berikan saya kehidupan yang penuh tantangan, penuh risiko ini? Saya di dunia ini kalau salah sedikit, saya dimarginalkan, saya diolok-olok, saya dimaki, saya dicaci, stres. Ada banyak orang dalam kehidupan stres. Ya. Ya, karena stres orang diciptakan dalam tubuh yang cacat, dalam wajah yang tidak terlalu ganteng, wajah yang tidak terlalu cantik. Dikira nggak stres. Ya. Jadi kalau kehidupan cuma gitu doang, kenapa engkau hidupkan aku ya Allah? Dan banyak orang ya yang kemudian protes, aku seandainya aku tidak pernah dilahirkan. Ya. Oke. Ya. Artinya itu semua silakan Anda deret berbagai macam kekecewaan orang yang hidup di dunia ini. Ya. Dan kadang-kadang di dunia ini juga orang kadang-kadang sudah berbuat baik dibalas dengan keburukan. Terjadi enggak itu? Air susu dibalas dengan air tuba. Banyak itu. Ya. Ada banyak orang-orang yang ditolong kemudian dia menjadi senjata makan tuan. Ditolong mentung ya. Ya. Maka jika kehidupan itu hanya sebatas kehidupan di dunia dan tidak akan ada kehidupan lain yang jauh lebih menjanjikan daripadanya, sudah dapat dipastikan hal ini bertentangan dengan keadilan serta kebijaksanaan
Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin Allah yang Maha Adil dan bijaksana memberikan dambaan dan harapan akan hal-hal yang luar biasa indah dalam ruh serta jiwa hamba-hambanya, namun tidak memberi kesempatan mereka untuk merasakannya. Bagaimana mungkin juga Dia menghidupkan mereka apabila penderitaan, kesulitan, dan kesengsaraan yang dialaminya jauh lebih besar ketimbang kenikmatan dan kelapangannya. Jadi dalam bahasan wajibul wujud, kita sudah buktikan bahwa Allah ini maha sempurna, maha bijaksana, dan maha adil. Tidak mungkin Dia berbuat sesuatu yang bertentangan dengan keadilan dan kebijaksanaan. Maka harus ada kehidupan yang lebih menjanjikan daripada kehidupan dunia yang penuh dengan penderitaan dan kesulitan ini. Clear? Ya, itu burhan hikmah. Sekarang kita masuk ke burhan adalah satu, ya. Di dunia manusia bebas melakukan apa saja. Ada yang berbuat kebaikan dan tidak jarang yang berbuat kejahatan dan kezaliman. Betul tidak ini? Ya, ini poin-poin ini dasar ya. Jadi kalau tidak benar, nanti kesimpulannya juga salah. Jadi poin pertama, manusia bebas tidak untuk melakukan kebaikan dan keburukan? Bebas. Ada orang-orang yang dalam masa hidupnya yang singkat dia bisa membunuh ratusan ribu manusia. Ya. Contoh yang paling jelas sekarang ini, pemerintahan negara haram Israel ketika mengambil keputusan untuk melakukan genosida terhadap rakyat Gaza, terjadi tidak genosida? Terjadi. Ya, ada anak wanita yang selamat dari bombardir, tapi seluruh keluarganya meninggal dunia. Di gedung yang diroket itu semuanya dari keluarganya gugur sebagai syahid, tinggal dia yang selamat. Apa yang dia katakan? Sementara tubuhnya penuh dengan debu bangunan yang habis diroket itu, dia katakan, seandainya aku ikut gugur bersama keluargaku, kini aku sudah kehilangan semuanya, kehilangan rumahku, kehilangan ayahku, kehilangan ibuku, kehilangan kakakku, adikku, semua aku hilang. Bahkan sekarang aku tidak punya satu orang yang bisa aku peluk. Aku tidak punya keluarga yang bisa aku peluk. Bahkan aku untuk memeluk pun aku tidak punya orang untuk aku peluk. Langsung dia berkata, seandainya aku ikut gugur bersama mereka, itu jauh lebih indah bagiku. Kenapa? Karena di dunia ini ada orang-orang yang bebas melakukan berbagai macam kejahatan. Ini menjadi korbannya. Ada orang di jalan sama keluarganya, tiba-tiba dia dirampok. Ya, salah satu keluarganya dibunuh, meninggal dunia kan? Ini kehidupan dunia seperti itu. Dan kita masih belum melihat, mungkin karena antum ini orang-orang baik, antum tidak hidup di dunia yang hitam itu. Tapi kalau Anda lihat dunia yang ada di sana, itu hitam sekali. Orang itu untuk selamat hidup, untuk satu hari selamat itu sesuatu yang mahal bagi mereka. Karena banyaknya kejahatan. Dunia premanisme, ya, dunia persaingan di bidang bisnis, di bidang politik, itu semuanya urusannya kematian. Ya, teror, pembunuhan, ya, kidnapping dan lain sebagainya, itu terjadi di mana-mana. Ada wanita jalan kemudian dia dibekap dan kemudian entah dilakukan apa terhadapnya dan untuk kemudian terakhir dibunuh dia. Ada enggak orang-orang yang bisa melakukan itu? Banyak. Itu kehidupan dunia. Oke? Poin 1. Di dunia manusia bebas melakukan apa saja. Ada yang berbuat kebaikan dan tidak jarang yang berbuat kejahatan dan kezaliman. 2. Tidak sedikit dari orang-orang yang selalu dan senantiasa berbuat baik hidup dalam kesulitan dan tekanan orang-orang yang zalim. Banyak ada orang-orang baik yang tertekan. Banyak ada orang-orang baik. Dan rata-rata yang tertekan, yang terzalimi, yang tertindas itu orang-orang baik. Ya. Tapi apa daya, kehidupan dunia menghadapkan mereka pada kenyataan pahit seperti itu. Mereka bukan pelaku kejahatan, mereka bukan pelaku keburukan, tapi mereka korban kejahatan dan korban keburukan. Sebaliknya, banyak orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk meraih kenikmatan duniawi, hidup bergelimang kenikmatan. Ya, jadi
Ada banyak orang baik tertindas, ya, termarginalkan, terzalimi. Sebaliknya banyak orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk meraih kenikmatan duniawi, hidup bergelimang kenikmatan. Ya. Para pelaku kejahatan ini rata-rata hidup bergelimang kenikmatan yang mereka raih dari menindas dan merampas hak-hak mereka yang lemah. 3. Karena kehidupan dunia ini hanya berlangsung sebentar, maka banyak orang-orang baik yang tidak sempat mendapat pahala dan balasan dari amal-amal baiknya. Bahkan tidak jarang dari mereka yang terbunuh secara tragis di tangan orang-orang yang jahat dan aniaya. Ya enggak? Dalam kehidupan dunia ini bahkan para kesatria, orang-orang baik, orang-orang yang berusaha untuk membela orang-orang yang tertindas, tidak jarang mereka gugur sebagai syuhada, sebagai martir, dibunuh mereka. Anda membela orang yang dizalimi, Anda akan dibunuh oleh para pelaku kejahatan. Orang baik kalau sedang membela orang yang ditindas, bisa tidak dibunuh? Ya bisa. Ya, para imam kita itu semuanya baik semuanya, tapi gugur semuanya, martir semuanya, syuhada semuanya. Bahkan tidak jarang, ya, dari mereka yang terbunuh secara tragis di tangan orang-orang yang jahat dan aniaya. Sebaliknya, banyak di antara orang-orang yang sangat bengis, rakus, aniaya, dan kejam yang telah membunuh ribuan jiwa serta zalim, ya, yang membunuh ribuan jiwa secara zalim, namun mereka belum sempat mendapat siksaan dan ganjaran dari perbuatan buruk mereka. Ada orang seperti katakanlah Hitler maunya. Dia dengan keputusannya dia sudah menghilangkan ratusan ribu nyawa. Ya. Dia mati cuma sekali dan boleh jadi dia matinya tidak dibunuh, mati sekali dia. Loh, di mana keadilan Tuhan ini? Ini orang sudah bunuh ratusan ribu orang loh ya. Kita ulang bagian yang terakhir. Sebaliknya, banyak di antara orang-orang yang sangat bengis, rakus, aniaya, dan kejam yang telah membunuh ribuan jiwa secara zalim, namun mereka belum sempat mendapat siksaan dan ganjaran dari perbuatan buruk mereka. 2 burhan di atas menyatakan bahwa seandainya kehidupan ini hanya terbatas pada kehidupan dunia, maka hal ini akan menggoyah keadilan, kebijaksanaan, kasih sayang, serta rahmat Allah kepada sekalian hambanya. Dengan demikian, harus ada kehidupan lain pasca kehidupan dunia yang penuh dengan kesulitan dan ketidakadilan ini menuju sebuah kehidupan yang sesuai dengan dambaan, impian, dan harapan setiap manusia. Sebuah kehidupan yang akan menempatkan orang-orang secara adil sesuai dengan apa yang mereka perbuat di alam dunia. Intinya, kalau seandainya kehidupan hanya kehidupan dunia, apa dalil kita? Kita katakan bahwa gugur itu Tuhan yang maha sempurna, Tuhan yang maha adil, gugur itu. Karena apa? Karena dalam kehidupan dunia ini banyak orang-orang jahat yang melakukan berbagai macam kejahatan dan sampai akhir hayat mereka belum pernah dihukum. Dan banyak orang-orang baik yang selalu berbuat baik, membela orang-orang baik, kemudian mereka mati terbunuh. Dan mereka tidak dapat apa-apa. Kalau kehidupan hanya kehidupan dunia. Kalau kehidupan hanya kehidupan dunia, maka omong kosong dengan keadilan Tuhan itu. Karena ada banyak pelaku kejahatan yang mati tanpa mendapatkan hukuman, dan ada banyak orang-orang baik, orang-orang yang ditindas, pembela orang yang tertindas, yang dibunuh dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Clear? Jadi ketika konsep wajibul wujud sudah selesai, berarti dia adalah zat yang maha sempurna. Kalau maha sempurna, maha adil, maha bijaksana, tidak mungkin ada pelaku keburukan yang bisa lolos dalam keberadaan yang dicipta oleh yang maha adil dan maha bijaksana. Kalau Anda tidak mendapatkan hukuman di dunia, ada hukuman di kehidupan yang lain. Kalau Anda tidak mendapatkan imbalan di dunia, Anda akan mendapatkan imbalan di kehidupan yang lain. Karena itu ada surga dan neraka. Surga dan neraka adalah lambang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di kita dikatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Jangan dikira setiap kebaikan yang kamu lakukan ada hitungannya. Sebagaimana setiap keburukan yang kamu lakukan ada hitungannya, ada perhitungannya. Hati-hati. Paham ya? Jadi 2 burhan tadi, kalau seandainya tidak ada kehidupan pasca kehidupan dunia, maka Allah itu bukan hakim dan bukan adil, ya. Sementara sudah kita buktikan wajibul wujud adalah kesempurnaan mutlak.
Yang maha sempurna harus bijaksana dan harus adil. Kalau dia bijaksana dan adil, maka dia tidak akan membiarkan para pelaku kejahatan lolos tanpa mendapatkan hukuman. Ada orang yang di dunia ini, katakanlah ada orang dihukum mati karena dia habis bunuh 1 juta orang. Penjahat-penjahat perang itu dosanya membunuh ratusan ribu orang. Tapi dia kalau dihukum mati, dia tidak imbang. Dia habis bunuh ratusan ribu nyawa, dia cuma dihukum mati sekali. Dia mengalami kematian sekali. Tidak adil ini. Jadi hukum dunia tidak bisa sampai pada level keadilan. Tidak bisa sampai level impas. Makanya Anda jangan kaget kalau kenapa kok setelah mereka disiksa di neraka kemudian dihidupkan lagi untuk dibunuh lagi, karena mereka melakukan kejahatan berulang-ulang. Ya, jadi keadilan, hati-hati. Tuhan Maha Adil. Hati-hati. Ya, setiap perbuatan jahat kita ada hitungannya. Mulai yang paling kecil sampai yang meningkat. Sebaliknya, kebaikan kita juga ada hitungannya. Anda berbuat baik, tidak ada orang yang tahu. Anda malam-malam kemudian Anda melihat di jalan itu ada kulit pisang, tidak ada yang lihat Anda. Itu ada hitungannya, dihitung sama malaikat. Oh, fulan menyingkirkan batu. Anda di rumah ada kursi sedikit yang yang posisinya kalau orang lewat bisa kena kursi itu, kemudian Anda benarkan, ada hitungannya itu. Ya, karena Anda berhubungan dengan zat yang maha adil dan maha bijaksana. Semua akan tercatat. Makanya ada Raqib Atid. Ini semua. Jadi kalau Anda lihat agama ini urusannya adalah keadilan. Surga dan neraka, keadilan. Adanya kehidupan pas Tuhan adil. Tuhan tidak adil. Tuhan memberikan Anda loh. Ngapain Tuhan mencipta Anda dengan dambaan abadi, dengan dambaan Anda bisa berbuat apa saja, kenikmatan yang tak terbatas. Loh, kenapa Tuhan Engkau beri kami jiwa yang seperti itu? Terus kemudian kamu hidupkan kami di kehidupan dunia yang sebentar ini, yang jorok ini. Ya, come on, janganlah ya Allah, jangan main-main gitu. Mending tidak usah diciptakan. Ya. Jadi ketika Tuhan menciptakan kita dambaan yang seperti itu, Anda harus yakin bahwa Dia adil. Dia sediakan apa yang kita damba. Ya. Jadi begitu Anda sampai pada wajibul wujud, Anda juga harus yakin bahwa akan ada semua yang Anda damba itu. Karena tidak mungkin dambaan dicipta tanpa Dia sediakan apa yang sesuai dengan dambaan kita. Clear? Oke. Tinggal beberapa poin lagi. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Nah, di zaman Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, ya, ada orang-orang yang ketika melihat tulang-tulang berserakan yang sudah terkubur sekian lama, bertanya kepada Ar-Rasul, "Man yuhyil idhama wa hiya ramim?" Muhammad, kamu katakan mereka akan dibangkitkan dari kubur, akan ada kehidupan bagi mereka. Ini tulang-tulang mereka sudah berserakan, sudah campur lebur dengan tanah. Ya. Man yuhyil idhama wa hiya, siapa yang bisa menghidupkan tulang-tulang yang sudah rapuh, luluh, bercampur dengan tanah ini? Rasul sama Allah disuruh jawab, "Qul," katakan wahai Muhammad, "yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah." Yang mencipta dia ini ya yang mencipta dia untuk pertama kali. Kan pertama sudah berhasil Tuhan menciptakan ini. Kamu dengan alasan apa meragukan bahwa Dia bisa menciptakan dia untuk kedua kalinya? Yang pertama kan sudah berhasil kan? Ya, jadi kamu tidak punya alasan untuk meragukan kehidupan yang kedua, karena kehidupan yang pertama sudah kamu saksikan. Sudah kamu saksikan sendiri dengan mata kepalamu sendiri. Jadi kamu tidak punya alasan untuk meragukan yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Bahkan yang kedua jauh lebih mudah daripada yang pertama. Clear? Selanjutnya, seperti apa sih bangkit dari tanah? Apakah mungkin tanah bisa bangkit sesuatu? Dikasih contoh sama Tuhan, ini tanah itu loh, menumbuhkan berbagai macam tanaman dengan berbagai macam bentuk, berbagai macam warna, berbagai macam rasa. Ya, tanahnya yaitu, airnya yaitu, wilayahnya yaitu, mataharinya yaitu, tapi ini tumbuh dengan berbagai macam bentuk, dengan berbagai macam keindahan. Bahkan satu bunga itu bisa menimbulkan berbagai macam bentuk. Satu tanaman ini bunganya macam-macam, ukirannya macam-macam. Ya. Kalau kamu tidak percaya bahwa tanah bisa menghidupkan sesuatu, kamu lihat kadzalikan nusyur, kata Allah. Seperti itulah kebangkitan. Kamu saksikan kebangkitan setiap saat. Ya. Nah. Intinya terakhir nih ya,
bahwa agama ini adalah agama yang berbicara tentang keberadaan secara komprehensif, menyeluruh dan sempurna. Agama ini berbicara tentang pra dunia. Ada alamul arwah, ada alamul dzar, ya. Ada alam jabarut, ada alam lahut, ya. Bicara. Agama ini berbicara bahkan tentang perjalanan Anda sebelum Anda masuk ke rahim ibu. Dibicarakan tentang keberadaan Anda di alam dar, cikal bakal kita untuk mewujud di dunia ini. Agama ini punya satu perpustakaan tentang kehidupan pradunia. Kehidupan rahim dibicarakan, kehidupan dunia dibicarakan. Dalam kehidupan dunia Anda diberi kejelasan. Ya, Anda diberi agenda, apa saja yang harus Anda lakukan, apa yang tidak boleh Anda lakukan, Anda harus seperti apa. Bahkan semua yang terkait diri Anda diatur. Bagaimana cara Anda memanfaatkan mata, telinga, kaki, tangan, diatur semuanya. Bahkan ketika Anda punya harta Anda itu boleh dipakai apa saja. Kalau Anda meninggal, bagaimana cara membaginya di antara ahli waris, semuanya diatur, semua detail diatur. Bagaimana Anda cara menghamba kepada Tuhan, bagaimana cara menyembah Tuhan diatur, bacaannya seperti apa, caranya doa diatur, semua diatur. Bahkan agama ini juga berbicara tentang kehidupan pasca dunia, dimulai dari alamul qabr, alam barzah, ya, kemudian nanti jadi ketika kita dibangkitkan yaumul ba'ats, ya, nanti ada perhitungan, nanti ada syafaat, nanti ada sirat, nanti ada puncaknya al jannah wan nar. Jadi agama ini adalah agama yang dari sisi kesempurnaan tema bahasan tentang keberadaan itu mengungguli agama-agama yang lain. Ada pembahasan tentang pradunia, dunia dan pasca dunia secara utuh dan komprehensif. Dan semua dibahas secara detail. Tidak ada pertanyaan yang tak terjawab dalam agama ini. Anda paham tentang cerita keberadaan Anda, asal-usul Anda, eksistensi Anda. Dari mana Anda, di mana Anda, untuk apa Anda diciptakan, ya, akan kemana Anda, dan seperti apa nasib akhir Anda. Agama ini adalah agama yang sempurna, berbicara A sampai Z tentang seluruh keberadaan yang terkait dengan Anda. Nah, alhamdulillah, teologi Islam rasional, ya, dalam 5 prinsipnya, ya, telah kita bahas secara singkat padat, ya. Tentu tidak cukup, ya, pembahasan yang singkat padat seperti ini, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal, bisa menjadi pegangan, ya, dan bisa dikembangkan dengan kita membaca atau kita melakukan telaah-telaah yang berikutnya. Alhamdulillah, prinsip tauhid telah kita bahas, adalah telah kita bahas, nubuwah telah kita bahas, imamah telah kita bahas, dan ma'ad telah kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad.